Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di video pembelajaran algoritma dan pemrograman program studi matematika Universitas Tadulako. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami definisi algoritma, pseudocode, dan flowchart. Algoritma secara umum dapat didefinisikan sebagai langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu definisi umum algoritma. Jadi ciri-ciri algoritma itu ada 4 yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adanya input atau masukan, kemudian algoritma itu punya output atau keluaran, terus langkahnya pasti, jelas, dan tidak ambigu. Terakhir dia punya aturan berhenti atau stopping rule, tidak berlangsung secara terus-menerus. Ada syarat-syarat yang dipenuhi sehingga algoritma itu berhenti. Nah, contoh algoritma misalnya teman-teman, kita punya masalah untuk membuat sebuah program agar mampu menghitung akar suatu bilangan. Nah, algoritmanya yang bisa kita susun, yang pertama kita tentukan dulu input dan outputnya. Karena dia menghitung akar suatu bilangan, maka inputnya adalah bilangan real. Outputnya adalah akar bilangan real tersebut. Ya. Nah, kemudian ini algoritma yang bisa kita susun. Yang pertama, masukkan bilangan real atau input bilangan X sebagai bilangan real. Kemudian periksa terlebih dahulu apakah X itu adalah bilangan real non-negatif. Karena kalau dia negatif, maka bilangannya jadi imajiner. Selanjutnya yang ketiga, jika X adalah bilangan real non-negatif, baru kita hitung akar bilangannya. Selanjutnya yang keempat, langkah keempat, jika X adalah bilangan real negatif, maka tampilkan pesan error dan kembali ke langkah 1. Selesai. Ya. Jadi jika di sini ada percabangan nantinya di bagian nomor 2, diperiksa apakah dia bilangan real non negatif. Kalau dia real non negatif, dia langkah ketiga terus langkah kelima langsung. Jika dia bilangan real negatif, maka dia masuk ke langkah keempat kemudian kembali ke langkah 1. Itu ya, jadi ada percabangan algoritmanya. Nah, algoritma ini disusun secara umum. Untuk memperjelas algoritma biasanya ada pseudocode atau flowchart. Itu untuk lebih merinci algoritma yang sudah dibangun. Definisi pseudocode adalah deskripsi dari algoritma yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan memiliki tujuan agar mudah dibaca oleh manusia, bukan oleh mesin. Jadi pseudocode atau kode bayangan ini dia bentuknya mirip-mirip kode atau bahasa pemrograman, tapi dia masih untuk manusia, jadi belum dimengerti oleh bahasa mesin. Ya, makanya disebut pseudocode. Contoh pseudocode dari algoritma yang sudah kita bangun tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada input X, kemudian if X lebih dari 0, maka hitung akar X. Atau jika dia tidak lebih dari sama dengan 0, tampilkan error, kemudian kembali lagi ke langkah pertama, yaitu masukkan nilai X. Ini contoh pseudocode-nya. Nah, selain pseudocode, ada metode lain untuk memperjelas algoritma yang sudah dibangun, yaitu flowchart. Flowchart merupakan bentuk penjabaran algoritma dengan menggunakan simbol-simbol serta menjelaskan suatu urutan serta hubungan proses sebagai suatu sistem. Contoh flowchart itu, tadi kalau teman-teman lihat definisinya, dia bentuk-bentuk. Bentuk-bentuknya ada kurang lebih 5. Yang pertama itu yang bentuk elips ini itu menunjukkan awal atau akhir dari sebuah proses, biasanya juga disebut terminal. Yang kedua itu menunjukkan proses dari input atau output yang terjadi. Kemudian ada yang ketiga, itu bentuk persegi, itu menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Jadi terjadi kegiatan yang dilakukan oleh komputer, bentuknya seperti ini. Kemudian ini percabangan. Jadi ketika algoritma itu memerlukan sebuah keputusan, maka ini simbol ini yang digunakan. Selanjutnya ada tanda panah yang menunjukkan garis alir dari proses algoritma atau proses sistem. Nah, contoh flowchart dari algoritma yang kita buat tadi bisa dilihat di sini. Yang pertama mulai, terus terminal ya, terminal selalu di awal dan di akhir.
mulai, kemudian masuk input X, jadi masukkan nilai X. Kemudian jika X lebih dari 0, lanjut ke sini, kemudian selesai. Tapi jika X tidak lebih dari 0, balik lagi ke sini, balik lagi ke langkah pertama, yaitu input X. Ini contoh flowchart dari algoritma yang sudah kita buat tadi. Demikian teman-teman definisi algoritma, flowchart, dan pseudocode. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.